Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita berjumpa lagi pada mata kuliah Medan Elektromagnetika ya. Jadi pada sesi kali ini akan saya coba menjelaskan tentang elemen dari diferensial dari sebuah besaran panjang ya, length ya, dan surface luasan dan volume yaitu dari sebuah volume. Nah, tiga hal ini ya, yaitu panjang, luas, dan volume merupakan elemen diferensial yang kita harus pahami ya, bagaimana menurunkan rumusnya. Karena pada bidang elektromagnetik nanti kita akan sering menemui bahwa representasi dari permasalahan itu langsung pada sebuah line ya, atau panjang tadi, permukaan, luasan, dan volume dalam bentuk proses integrasi. Nah, maka dari itu kita harus bisa mengevaluasi ya, atau mengekstrak dalam bentuk integral-integral tadi. Karena nanti kita prakteknya kita sering menemui permasalahan-permasalahan dalam bentuk integral-integral. Dalam beberapa koordinat yang kita sudah pelajari, ini dibagi dalam 3 koordinat, yaitu rectangular coordinate system ya, atau koordinat sistem kartesian, atau sistem koordinat persegi ya, bahasa lainnya. Terus nanti ada koordinat silinder atau tabung, nanti juga ada koordinat bola, sistem bola, bola, spherical coordinate system. Maka dari itu kita harus bisa bagaimana cara mewujudkan atau cara merepresentasikan elemen-elemen diferensial ini untuk dikonstruksi lagi ke dalam sistem-sistem masing-masingnya ya. Kalau di dalam rektangular ya kita harus bisa mengetahui bagaimana kondisi rektangular, kondisi dalam kondisi tabung, dan dalam kondisi bola. Nah, untuk pertama akan saya bahas di sini adalah differential element of length, surface, and volume. Ya, di sini akan saya coba menjelaskan bagaimana dalam rectangular coordinate system. Di sini tampilannya ada 2 ya. 2 ini hanya sekedar perspektif saja agar memudahkan nanti bagaimana mengekstrak atau menulis kembali, membentuk, merekonstruksi dalam bentuk rumusnya nanti. Di gambar A ini adalah dalam bentuk volume ya, volume diferensial secara utuh dari koordinat kartesian di dalam koordinat sistem persegi ya. Nah, dari situ ada komponennya adalah dx, dy, dan dz dengan pusatnya adalah titik P pada unit vektor satuan AX, AY, dan AZ. Nah, untuk yang gambar B ini adalah gambar yang tampaknya secara explode ya. Jadi kita ambil samplingnya ya, sesuai bidang irisannya masing-masing ya, yaitu misalkan yang pertama ini adalah komponen yang kita tahu adalah dz dan dy ya, sisi-sisinya. Kemudian yang bidang ini adalah dz dan dx, dan bidang yang di atas adalah dy dan dx. Mari kita bahas secara mendetail ya. Oke, di dalam sebuah volume elemen-elemen volume diferensial pada sistem koordinat ini atau sistem koordinat rektangular ini diperoleh dengan cara membuat atau menurunkan perubahan masing-masing komponen diferensialnya. Komponennya apa saja? Yaitu ada 3, yaitu dx, dy, dan dz. Oke, komponennya berarti ada 3, dx, dy, dan dz berada pada sumbu-sumbunya ya kan. Coba kita perhatikan di sini agar lebih jelas. Nah, sumbunya apa gitu ya. Sumbu-sumbunya yaitu dia bergerak atau melintas atau berada ya pada posisi unit vektornya. Unit vektornya adalah pada AX, AY, dan AZ. Oke. Nah, berarti sesuai di gambar dia di situ kita bisa mengetahui volume ya, diferensial volumenya dengan cara bagaimana persamaannya. Kita ketahui bahwa rumus persamaan volumenya adalah seperti ini. dV sama dengan dia di situ ada dx, dy, dan dz. Ini dikali ya, dx, dy dikali dz.
kita sudah mendapatkan persamaan pertama. Oke, persamaan pertama kita sudah dapatkan. Oke, lalu kita beranjak ke bawah. Unsur volume ini kan tertutup ya. Kalau kita ketahui sisi kubus ini memiliki 6 permukaan, ya, di mana masing-masing permukaan didefinisikan, ya, masing-masing bidangnya ya, didefinisikan atau direpresentasikan oleh sebuah unit vektor normal terhadap bidang permukaannya. Ya. Jadi dia unsur situ ada unit vektor normal terhadap bidangnya. Misalkan di bidang yang pertamanya saya tunjuk ini, unit vektornya yang normal kepada bidangnya adalah AX, unit vektornya, ya kan? Maka dari itu kita harus bisa mengekspresikan ya 6 permukaan ini terhadap arah positif dari unit-unit vektor masing-masingnya. Berarti dari 2 gambar ini bisa kita menjadikan satu rumus lagi ya. Rumusnya adalah seperti ini. Kita punya berapa rumus ya? Kita memiliki kalau seperti itu menjadi dsx ya. Ini menjadi vektor, yaitu sama dengan perkalian antara dy dz kali x. Terus kalau kita turun lagi, ds menjadi dx kali dz kali. Terus ada satu lagi, yaitu bagaimana elemen permukaan. ds ini surface ya. Jadi misalkan kita punya surface, dari dx tadi itu adalah panjang atau length. Nah, ds ini sudah ke arah luasan. Karena kita bisa mengetahui misalkan dsx ya. Pada bidang dsx berarti dia di situ komponen yang berperan adalah dz dan dy. Berarti dy kali dz kali sum ax-nya. Nah, begitu juga dsz ya. dsz kita punya dx kali dy kali z. Nah, dari ketiga ini kita bisa punya rumus baru kan? Rumus ini saya buat menjadi satu rumus. Ada rumus baru. Lalu bagaimana menentukan unsur dl ya? Karena kan length ya. Kalau length itu adalah dl ya simbolnya. Berarti secara umum diferensial panjang elemen dari titik P ya ke titik sembarang Q ya, karena kita tinjau sebuah unit vektor itu kita tinjau dari titik Q sembarang. Kebetulan di sini Q-nya di sini dan membentuk sebuah sistem koordinat kartesian. Berarti bagaimana? Yang menjadi rumusnya adalah seperti ini. dl ya, ingat vektornya sama dengan dx ax ya ditambah dy ay ditambah dengan dz az. Nah, ini menjadi rumus ketiga ya kalau kita perhatikan di sini. Nah, oke ya, kita menjadi rumus 3. Nah, dari sini sudah cukup jelas ya. Jadi elemen rectangular coordinate system bisa kita wujudkan pada rumus nomor 3 dengan cara mengekstrak masing-masing komponennya. Komponennya sudah kita tahu bahwa dia di sini sistem koordinat sistem koordinat rektangular itu memiliki unsur dx, dy dan dz di mana dia bergerak atau berada posisi vektor unit normal terhadap bidangnya ya, yaitu ax, ay dan az. Berarti kalau untuk menentukan volumenya berarti kita kan perkalian. Kalau kubus berarti dia komponen dx kali dy kali dz ya kan. Berarti kita sudah punya satu rumus dv dx dy dz. Lalu bagaimana untuk menentukan permukaannya? Ya, kita bisa tarik perspektifnya dari sisi explode view di sini. Explode view di sini bisa yaitu dy dz ax untuk dsy dx dz ay dan dz sz-nya dx dy az dan dl-nya adalah dx ax plus dy ay plus dz az. Oke, jadi untuk rectangular coordinate system sudah kita bahas. Untuk kemudian kita akan membahas bagaimana sistem koordinat tabung atau bahasa Inggrisnya adalah seperti ini, cylindrical coordinate system. Coba kalau kita perhatikan, 2 gambar ini adalah gambar tabung yang kita iris.
kita lihat bahwa dia di sini ada berbentuk lingkaran dia di sini karena pusatnya dia di sini. Kalau lingkaran kan kita bayangkan sebuah tabung utuh ya, dengan pusat titiknya adalah di sini P, pada tinjaunya adalah di sini unit vektor satuannya ditinjau dari P ke Q ya. Ibaratkan nanti partikel elektron bermuatan itu jadi bergerak sepanjang P ke Q melalui permukaan si tabung itu nanti. Ya. Nah, kalau yang digambar sampingnya adalah sisi explode view-nya. Kita pecah atau kita tarik per bagian bidang-bidangnya, per irisannya adalah seperti ini. Nah, kita tahu kan pada komponen-komponen sistem koordinat tabung itu komponen-komponennya ada 3, yaitu apa saja? AZ, ARO, dan A theta. Ya kan? Yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Oke. Baik, kalau di situ kita harus bagaimana cara menurunkannya? Kita harus tahu terlebih dahulu apa yang akan kita tulis di sini. Ya, pada gambar, coba perhatikan di gambar di situ, kita harus menunjukkan elemen-elemen di volume differential volume yang dibatasi oleh permukaan-permukaan pada rho, ya kan? Di situ. Yaitu apa saja kalau kita tahu. Ya, di situ bisa kita lihat bahwa komponennya ada, saya tuliskan di sini ada rho plus d rho ya. Ada juga komponennya theta. Terus ada lagi theta plus do theta ya. Terus ada z. Terus ada z plus dz. Jadi ada 1 2 3 4 5 komponen ya. Dia di sini pada permukaan bidang rho ya kan. Pada permukaan bidang rho. Karena dia di sini selalu permukaannya selalu mewakili komponen-komponen rho tadi. Ya kan? Kalau seperti itu berarti kita mendapatkan ini dari persamaan-persamaan di sini tadi. Ya kan? Dari ini kalau kita perhatikan. Misalkan rho plus d rho, ya kan? Ya kan? Terus juga ada theta, juga ada theta plus d rho. Terus juga ada komponen z-nya, ya juga ada z plus dz. Oke. Bagaimana menentukan elemen differential volume-nya yang tertutup ya? Jadi kita bisa bayangkan dia elemen differential volume-nya yang tertutup adalah seperti ini. Ya kan? dV sama dengan rho kali d rho dikalikan d theta kalikan dz. Ya kan? Karena kita harus tahu bahwa rho kali d rho itu adalah berada di posisi alasnya. Ya, terus kemudian d theta sekalikan dengan dz. Ya kan? Oke. Nah, untuk langkah berikutnya ini kita sudah punya satu persamaan ya. Untuk kemudian seperti di sistem koordinat kartesian, kita harus juga elemen diferensial permukaannya pada sumbu positif dengan arah masing-masing pada unit vektornya. Ya, kita bahas satu persatu saja. Jadi di situ ada ds rho ya. ds rho sama dengan rho kali do theta kali do z kali a rho. Oke. Untuk do s theta ya, sama dengan d rho kali do z kali a theta. Terus untuk yang ketiga ds z ya, dengan rho kali d rho kali do theta kali a z. Nah, ini kita bisa menjadi rumus 2. Jadi cukup jelas ya di sini bahwa ya ini terbentuk dari sebuah proses mencari mengekstrak nilai-nilai explode view-nya itu tadi. Ya, misalkan ds rho, dia di situ kan perkalian antara rho do theta, ya, rho kali do theta kali
do Z. Nah, terus yang kedua adalah ds theta, ya, yaitu d rho kali dz kali a theta, dan untuk yang ds Z yaitu rho d rho kali d theta kali a z. Sehingga kita bisa mendapatkan komponen dari elemen diferensial panjangnya, atau yang kita notasikan dl, ya kan. Komponen dl-nya adalah seperti ini. Ya. dl sama dengan d rho kali a rho ditambah rho do theta a theta z a z. Nah, ini menjadi rumus ketiga dalam sebuah unit sistem koordinat tabung. Nah, di sini menjadi rumus nomor 3 ya. Nah, tulis di bawah. Nah, Oke, untuk sistem koordinat tabung kita sudah selesai pembahasannya. Untuk berikutnya akan saya bahas sistem koordinat bola. Oke, kalau pada sistem koordinat bola juga sama, perspektifnya dari sebuah bola, ya, bola pejal, ya, gam gitu ya, misalkan kita potong perpotongannya untuk mencari unsur-unsur diferensial volumenya, kemudian kita pecah menjadi exclude view agar bisa untuk menurunkan persamaannya. Oke. Terus pada elemen diferensial volume pada koordinat bola, ya, ini didapatkan dengan beberapa unsur. Ya. Unsur-unsurnya yang kita dapatkan adalah seperti ini. Ya, coba saya tulis di sini. Oke, kelihatan. Saya tarik ke atas. Oke, nah, di sini komponennya apa saja? Dia komponennya adalah R, ya. Ada theta. Nah, ini saya katakan theta 1, terus kemudian ada theta 2, ya kan. Ini diperoleh dari mana? Dari sisi-sisi unit komponen diferensialnya, yaitu dr, do theta, dan do theta 2. Sehingga kita bisa dapatkan rumusnya bagaimana dv-nya. Nah, rumus dv-nya berarti perkalian, karena dia rumus volume dari sebuah bola, ya, kita. Berarti kita mengikuti bahwa di situ ada komponen R kuadrat kali dr kali sin theta theta 1, ya. Sin theta 1 do theta 1 kalikan dengan do theta 2. Ini menjadi persamaan 1. Oke, ya. Jadi persamaan 1 ini saya. Nah, oke, yang kedua, bagaimana menentukan komponen-komponen diferensial permukaan areanya pada sumbu positifnya yang berhubungan dengan unit vektor satuannya tadi, ya kan? Ya, seperti ini. Kita harus bisa menuliskan, jadi masing-masing menggunakan DSR misalnya. Komponen DSR. Nah, di situ berarti ada R kuadrat sin theta do theta, ya, kalikan do theta 2 kalikan sumbu unit vektor satuannya, yaitu AR. Nah, di sini AR. Untuk yang kedua, yaitu menggunakan DS theta 1, ya. Ada perkalian dari R kali, nah ini kurang perhatikan di sini pada theta 1, ya. R kalikan dr kalikan sinus theta kalikan do theta 2 kali unit vektor 1. Untuk yang ketiga, yaitu ds theta 2. Nah, ini dapat dari R, ini ya, R kali dr kali do theta 2 kali unit vektor 1-nya. Oke. Nah, ini menjadi rumus nomor 2. Kita perhatikan di situ ada menjadi rumus nomor 2.
Nah, lalu bagaimana mencari komponen DL-nya ya untuk yang terakhir? Nah, komponen DL-nya kita yaitu mendapatkan jumlahnya dari seperti ini. Nah, DL sama dengan DRAR ya, ditambah R do theta 1 theta 1 ditambah ini ke bawah ya, ditambah R sin theta 1 do theta 2 kali A theta 2. Nah, ini menjadi rumus nomor 3. Oke, kita sudah selesai membahas 3 unit vektor ya. Yaitu sistem koordinat kartesian, sistem koordinat tabung, dan sistem koordinat bola. Lalu kita untuk mempermudah meresum ya, jadi istilahnya meresum dari beberapa komponen sistem koordinat bisa kita menjadi 3 seperti ini ya kan. Kalau kita perhatikan di sini, untuk memudahkan kita ya untuk mengetahui diferensial panjang, surface, dan volume ya dari 3 koordinat sistem yang kita rangkum dalam bentuk tabel seperti ini. Ya, kalau kita perhatikan dia di sini misalkan untuk mengetahui komponen panjang DL pada sistem koordinat kartesian yaitu dengan cara menjumlah komponen dx plus dy plus dz az. Kalau di dalam tabung yaitu d rho a rho plus rho do theta a theta plus dz az. Nah, kalau di dalam kondisi bola ya, koordinat bola yaitu dengan cara menjumlahkan drar plus r do theta 1 a theta 1 plus R sin theta 1 D theta 2 A theta 2. Kalau pada permukaan, luasan permukaan, kita juga bisa menjumlahkan juga. Karena permukaan adalah dari beberapa sisinya. Ya. Yaitu penjumlahan dy dz ax plus dx dz ay plus dx dy plus dx dy az. Nah, di dalam kondisi tabung, yaitu dari rho do theta dz a rho plus d rho dz a theta plus rho d rho d theta az. Dalam kondisi bola, sistem koordinat bola ya, untuk mencari luas permukaan ds yaitu dengan mengalikan r kuadrat sin theta d theta d theta 2 ar ditambah r dr sin theta do theta 2 a theta 2 plus r dr d theta 1 kali a theta 2. Nah, untuk volume, nah karena volume adalah permukaan ya, jadi maksud saya di situ adalah volume sebuah tunggal ya, dari volume unit volume satuan yaitu perkalian saja kayak dx dy dz. Nah, di sini adalah perkaliannya rho d rho do theta dz dan r kuadrat dr sin theta d theta do theta